Saya Dr. Nur Setiawan Suroto, spesialis bedah saraf. Semoga para pemirsa sekalian dalam kondisi sehat walaupun kita di masa yang sulit ini, dan marilah kita bersama-sama berharap agar segera pandemi ini usai dari negara kita tercinta. Jadi stroke bisa menyerang pada segala jenis usia. Seperti kita ketahui, dahulu kala memang stroke itu banyak terjadi pada orang dengan usia yang lebih lanjut. Namun saat ini, dengan perkembangan kemajuan, mau tidak mau, akhirnya menuntut kita untuk dalam gaya hidup yang serba instan dan juga tekanan yang tinggi, angka stroke itu untuk usia muda juga meningkat. Dan kita juga tahu bahwa berdasarkan dari riset Kementerian Kesehatan, stroke di Indonesia itu menduduki angka kematian dan kecacatan yang tinggi. Oleh karena itu penting bagi kita, bagi generasi muda sekalian untuk memahami sehingga kita bisa menghindari stroke pada usia muda mengenai kita semua. Ada dua jenis stroke. Yang pertama adalah stroke penyumbatan, yang kedua adalah stroke perdarahan. Faktor risiko penyebab stroke ada berupa darah tinggi, kemudian kencing manis, kemudian kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok, kurang olahraga. Oleh karena itu, pada stroke usia muda, biasanya jika itu adalah stroke perdarahan, kemungkinan ada faktor penyebab lain yang mendasari, semisal apakah sebelumnya ada kelainan pembuluh darah yang menyertai, ya. Kemudian jika itu berupa stroke penyumbatan, biasanya diakibatkan oleh pola konsumsi makanan ataupun gaya hidup yang tidak baik, seperti misalnya faktor risiko obesitas atau gemuk, kemudian juga faktor risiko merokok, kemudian juga faktor risiko kurangnya olahraga, yang lama-kelamaan akan membuat kualitas dari pembuluh darah tidak baik, sehingga akan muncul banyak endapan di pembuluh darah dan kemudian akan bisa memicu stroke penyumbatan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stroke adalah 80% diakibatkan adalah karena gaya hidup yang tidak baik, 20% diakibatkan karena faktor-faktor yang tidak bisa dipengaruhi atau diintervensi. Apakah itu? Contohnya adalah jenis kelamin, usia, itu adalah salah satu faktor yang tidak bisa dilakukan intervensi. Sedangkan gaya hidup, pola konsumsi, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari munculnya stroke. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan baik, mengatur pola konsumsi makanan dengan baik, sehingga kita akan bisa menghindari munculnya faktor risiko penyebab daripada stroke. Seperti kita ketahui bahwa stroke karena gangguan pembuluh darah, maka gejala yang muncul biasanya adalah tiba-tiba. Oleh karena itu di dunia ada akronim untuk mengetahui gejala dini dari stroke yang biasa disingkat sebagai FAST. F-A-S-T. Apa FAST itu? FAST itu adalah F-nya itu adalah face. Jadi kalau kita perhatikan ya pada pasien dengan stroke seringkali itu ada muka yang pencang atau yang merah ya, itu adalah tanda-tanda dini. Kemudian yang kedua A-nya itu adalah arm. Apa artinya? Artinya jika ada tidak simetris atau tiba-tiba satu tangan terasa lebih ringan, tidak kuat, itu adalah tanda-tanda awal dari munculnya stroke. Kemudian yang ketiga S-nya adalah speech atau bicara. Semisal awalnya bicaranya baik, kemudian kok susah bicara tiba-tiba, atau kemudian pelo, itu adalah gejala awal daripada stroke. Kemudian yang ketiga adalah T, itu adalah time. Apa artinya? Artinya semakin cepat mendapatkan pertolongan atau semakin cepat datang ke tempat yang memiliki fasilitas untuk pengobatan stroke, diharapkan stroke-nya akan bisa recover dengan baik. Sehingga penting untuk mengetahui gejala-gejala dini daripada stroke untuk mencegah supaya tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Seperti kita tahu bahwa stroke yang berat itu bisa diakhiri dengan kesadaran yang menurun, bisa diakhiri dengan kejang, bahkan yang lebih fatal bisa menyebabkan kematian. Jika datang ke rumah sakit dengan kecurigaan stroke,
maka tim dokter akan melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari pasien stroke jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Contohnya adalah yang awal bisa dilakukan adalah melakukan pemberian oksigen yang baik ya. Kemudian pasti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan foto kepala. Karena untuk mendiagnosa stroke selain dari gejala, kita juga perlu melakukan pemeriksaan foto kepala yang bisa berupa CT scan kepala atau MRI kepala. Dari situlah akan diketahui secara pasti di mana lokasi stroke itu terjadi, kemudian juga apakah stroke-nya berupa stroke perdarahan ataukah stroke karena penyumbatan, sehingga nanti terapi lanjutan yang bisa diberikan itu akan lebih tepat. Contohnya, jika karena stroke perdarahan, maka akan dilakukan evaluasi dengan melihat berapakah jumlah darah yang ada di dalam otak. Jika ternyata jumlahnya masih cukup kecil atau sedikit volumenya, maka dengan obat-obatan diharapkan darah itu akan diserap dengan baik. Lain halnya jika stroke itu adalah karena stroke penyumbatan. Seperti kita tahu, sama seperti kondisi di jantung, ketika ada penyumbatan di otak dan itu berpotensi berbahaya, maka dokter akan berusaha melakukan tindakan untuk mengambil sumbatan itu, atau istilah medisnya adalah trombektomi. Dengan tindakan itu diharapkan ketika sumbatannya bebas, maka aliran darah akan menjadi lebih lancar dan kecacatan akibat stroke itu akan dihindarkan. Sehingga makanya kenapa kita harus mengetahui gejala dini daripada stroke, dan kemudian kita juga bisa segera datang ke fasilitas yang mempunyai terapi atau tindakan untuk pengobatan stroke. Menghindari konsumsi makanan yang banyak mengandung kolesterol, kemudian juga mengurangi konsumsi gula jika memang ternyata mempunyai kondisi diabetes, kemudian juga menghindari makanan yang sifatnya cenderung untuk menaikkan tekanan darah jika mempunyai hipertensi, dan tidak lupa untuk selalu rutin menyempatkan waktu berolahraga. Seperti kita tahu bahwa sebetulnya 80% dari faktor risiko stroke adalah merupakan faktor risiko yang bisa kita hindari. Hanya 20% itu adalah faktor risiko yang memang tidak bisa diintervensi. Sehingga dengan begitu kita tahu bahwa sebetulnya dengan mengubah pola kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti dengan menghindari merokok, rutin berolahraga, konsumsi makanan yang baik, pola hidup yang sehat dan teratur, itu akan mencegah kita untuk jatuh dalam kondisi stroke. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan kebiasaan pola hidup yang sehat yang bisa dimulai dari rumah dan bisa diinisiasi oleh diri kita sendiri. Saya, Dr. Nur Setiawan Suroto, spesialis bedah saraf, konsultan vaskuler pembuluh darah. Tetap terus stay tune di channel kami dan kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.